70.000 sekarang Satu ekor 70.000. banyak duit. Satu ekor. Satu kandang kan hampir 10.000. Jadi kan 700 juta. juta. Jadi nyampe 15 miliar dong. Nggak tahu itu uangnya dari mana, nggak tahu. Kita ini nggak pernah ngerti udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kondisi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan urusan kita, urusan para dulur semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sepasang suami istri yang jatuh bangun membangun usaha, dan ada beberapa peristiwa yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Pelajaran apa aja tentang hidup dan kehidupan kita. Ya, siapa mereka? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ini ada Pak Bagio dari mana, Pak? Dari Lampung Timur. Pak Bagio dan Bu Heni ya. Ya. Lampung Timur. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu, Pak ya. Ya. Dengar ini pernah ke Korea itu, Pak? Ya. Tahun berapa itu? Suami istri dulu ya? Iya, Ya. misteri. Suami Pengantin istri. baru, Pak. Oh, ada pengantin baru. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Dalam rangka apa itu ke sana? Niatnya pengen cari uang. Terus? TKI. TKI. Ternyata dideportasi. Waduh, kenapa bisa dideportasi itu? Mungkin Allah emang belum mengizinkan kita untuk tinggal di sana gitu. Gitu. Itu sudah menginjak tanah Korea? Sudah. Sudah, Pak. Di bandaranya kita Di bandara 2 jam. Oh, 2 jam? Iya. Tapi kan 2 tahun itu. 2 jam. Oh, 2 jam. Ya Allah, emang ada yang kurang tuh dokumennya atau kenapa tuh? Ya mungkin dari agent yang itu mungkin memang kurang komplit mungkin ya itu ya. Oh gitu, kurang komplit. Ada berapa orang waktu itu? 10 orang. 10 orang, Pak. Oh, 10 orang. Iya. Semua dipulangin? Iya. Oh ya Semua Allah. dipulangin. Langsung dipulangin ke Indonesia atau mampir-mampir ke Mekah dulu nih? Deportasi ke transit Hongkong. Transit Hongkong berapa jam atau berapa hari? Kalau di Hongkong sebentar mungkin 2 jam. Oh, 2 jam juga. Terus Thailand. Terus lewat lagi ke bandara Thailand. ke Thailand. Ya. Waduh. Nah di situ agak lama. Bisa jalan-jalan dong. Nggak bisa. Jadi tahanan bandara ya? Iya. Bukan tahanan kota tapi tahanan bandara. Iya. Ya, aduh. Nah, itu menjadi pengalaman menarik juga. Itu pelajaran apa yang harus disampaikan ke para sedulur semua ini? Artinya segala sesuatu kalau memang Allah memang belum berkehendak, kita terima aja, kita jalani aja, dan suatu Allah menyimpan di balik Rahasia itu atau hikmah menyimpan ya? rahasia yang sebenarnya kita tidak pernah tahu. Dan ini sih kita harus selalu Positive thinking. thinking ya. Oke. Para dulur, rahasianya apa? Nanti kita cerita lagi. Tapi kita akan nanya-nanya dulu. Kenapa sih kok mau pergi ke Korea padahal di Indonesia banyak kerjaan? Kenapa Bu Heni? Rencananya sih pengennya tuh kita cari modal dulu. Cari modal dulu. Ya, baru buka usaha lah di Indonesia. Gitu. Waktu itu mau buka usaha apa? Kok cari modalnya sampai jauh-jauh ke sana? Katanya kalau di luar negeri kan gajinya besar-besar. Oh gitu. Itu kepikirannya ya udahlah ngikut-ngikut gitu kan. Oh gitu ya. Oh, waktu itu kontrak berapa tahun rencananya tuh? 5 tahun. Oh 5 tahun. Ya 5 tahun ditemu dalam 2 jam ya. Iya. Setelah pulang apa yang dilakukan ini? Terus kita melakukan waktu itu ya kita bantu-bantu orang tua karena memang kita juga memang nggak punya apa-apa lah, intinya nggak punya apa-apa. Jadi bantu-bantu, terus ada kenal seseorang, dari kenal seseorang itu kita dipercaya untuk bantu produk mereka. Alhamdulillah kita masalah di produk mereka. Selama-lama juga kita alhamdulillah kenal dengan perusahaan-perusahaan besar. Dari perusahaan itu kita memang benar-benar nggak punya modal, cuma modal kepercayaan dari perusahaan itu ngasih kesempatan kepada kita. Kita juga alhamdulillah nggak menyia-nyiakan kesempatan itu, dengan modal kepercayaan itu kita terus berkembang. Itu jarak berapa lama itu dari deportasi itu? Ya, kenal Saya itu orang ya pulang langsung kita anu lah.
bantu-bantu Ngerintis. orang tua, ngerintis. Oh, ngerintis. Dari nol, benar-benar dari nol. Kita Mulai 2004 ya berarti kalau mulai di ternaknya itu. Ya. 2004-an lah. Itu berarti 2 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun setelah 4 itu tahun. ya, tapi sebelumnya bantu-bantu tadi. Nah, di awal-awal bantu-bantu itu apa aja nih yang sudah didapatkan untuk modal? Belum ada. Belum ada. Orang sekarang ibaratnya dulu kita ngontrak, rumah ngontrak, 3 tahun kita ngontrak. 3 tahun ngontrak, pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Pengen beli susu untuk anak aja susah kayaknya tuh. Oh, anak sudah lahir waktu Udah itu? itu 2002. Berapa tahun itu? Oh, 2002 sudah lahir. Oh. Pengen beli susu untuk anak aja susah. Kayak saya ibu rumah tangga pengen beli blender, itu harus blender. nabung dulu uang Oh sisa. ya, gitu. padahal blender aja itu Iya, ya. cuma blender ibaratnya kan gitu. Gua ini nggak menyesal dulu dapat ini Bu Pak Subagia ini. Ya enggak lah. Aduh, kok Alhamdulillah jadi gini. dapat suami. Oh gitu. Jadi senang bareng, susah bareng. Ada Ya. komitmen apa itu sebelum nikah? Gimana Pak? Ada komitmen apa dengan Pak Subagio ini? Sebelum nikah? Ya, gitu. Pokoknya susah senang ya bersama-sama atau apa gitu-gitu ini. Ya mungkin kayak gitulah Bu. Dulu anunya apa perjalanannya seperti itu ya nggak tahu Oh, lah. gitu. Memang saya nekenin ke Bapak juga kalau bisa kita cari uang dari keringat kita sendiri. Jangan minta sama orang tua. Kalau bisa kita ngasih ke orang tua. Tuh. Gitu ya. Ya. Ini sebelum nikah kenalnya berapa lama? Dari SMP. Oh iya, satu Tetanggaan, SMP. Tetangga desa. Oh tetanggaan, Ya. bukan satu SMP, tetangga desa. Ya. Jadi kenal sejak SMP ya. Iya. Pokoknya sudah diincar nih ya. SMP, SMA. Iya, iya. Nah, mulai bangkit rahasianya apa ini? Bangkit. Sebenarnya nih dibilang bangkit tahun berapa ya Pak? Ya mulai 2004 2004 kita mulai dikenalin waktu itu kan memang mertua saya kan memang di peternakan ayam. Iya. Jadi kita suruh setor lah waktu itu Oh, ke tempat bosnya gitu Bosnya. kan. Jadi kita kenal itu, jadi kenal bosnya itu terus lama-lama kita coba sih kamu bantu produk saya gitu kan. Saya nggak punya modal loh bos. Udahlah kalau memang mau kamu saya kasih gitu. Artinya kita waktu itu mulai masarin produk mereka. Terus alhamdulillah semakin lama semakin besar. Terus kita juga dilirik sama perusahaan-perusahaan besar. Ini juga berkembang. Kita juga sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa perusahaan besar yang masih percaya ke kita. Berarti di awal-awal ngesup dulu gitu ya? Ya. Iya. Dikasih modal dulu Iya. ya. Itu waktu masih dikasih modal per bulannya sampai berapa tuh penghasilannya? Boleh dibocorin nggak? Ibaratnya gini, dulu Atau itu omsetnya, karena kita juga belum kenal dengan sedekah, Iya, Pak. iya, iya. Kita setor untuk membayar pakan itu kayaknya tuh kurang gitu loh. Uang tuh nggak tahu larinya kemana, itu nggak tahu. Itu kita setor misalnya 300 juta. Itu untuk bayar itu tuh nanti ada tagihan tuh udah bingung kemana gitu loh. Uang itu kemana itu kita nggak tahu. Itu. Terus tahu rasanya bahwa ini sedekah adalah salah satu solusi dari mana nih? Pertamanya saya tuh nonton YouTube lah. Oh, gitu. YouTube-nya salah satunya Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Terus saya ajak Bapak, Pak ini Bapak, lihat lo YouTube ini Ustadz Yusuf Mansur, katanya gitu kan. Terus lihatlah dia, dari situ awalnya kita lihat YouTube pertamanya itu. Terus sedekahnya dalam bentuk apa awal-awal? Yang ekstrim itu. Yang ekstrim itu kita nyedekahin mobil Pak. Fortuner ya. Waktu itu dengar-dengar masih dalam kondisi hutang juga itu. Iya, dalam Kenapa kondisi nekat hutang. begitu? Ya itu karena motivasi dari Ustadz Yusuf Mansur itulah kita tuh. Karena dengan kita ibaratnya ngasih satu dapat 10 bisa sampai 700 kan katanya Ustadz kan. Betul. Itu motivasinya itu. Setelah sedekah mobil dapatnya berapa kali lipat tuh? Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya enggak. Itu saya 2016 akhir 17 kan itu sedekah 18 ya Pak? 17 18 lah. 17. Itu
kita tadinya harusnya haji berangkatnya 2019 jadi maju 2018. Alhamdulillah. Kita bisa berangkat haji. Itu reguler atau yang plus? Plus. Yang plus ya. Bareng sama Ustaz juga. Oh gitu bareng. Ya bisa ketemu di Mekah ya. Dari situ kita kayak mau membangun apa aja, itu ada aja modalnya tuh. Nggak tahu uang tuh dari mana, mungkin Allah yang ngasihin, nggak tahu lah. Terus dipermudah ya, kayak dikejar-kejar uang jadinya ya. Bukan ngejar-ngejar uang, tapi dikejar-kejar uang ya. Kalau kita yakin aja sama Allah, insya Allah. Sekarang aja kita pengen beli, misalnya mau beli tanah, itu kan harganya mahal, misalnya berapa ratus juta, tapi kita bisa bayarin gitu. Itu pokoknya dengan kita ngasih sedekah itu perubahannya luar biasa. Nah, yang sering jadi kendala bagi kita, bagi para dulur semua itu kadang bagaimana membangun keyakinan itu. Ini caranya gimana membangun keyakinan bahwa kita yakin Allah lah yang memiliki segalanya, sehingga kita berani sedekah bisa-bisa kayak gitu. Kuncinya apa itu? Memang kalau kita nggak mencoba, nggak bakal bisa merasakan. Oh gitu. Itu pertamanya kita cobalah berapa dulu gitu. Tapi kita harus ada keyakinan sama Allah gitu. Kayak sekarang saya alhamdulillah tiap minggu kita bisa ngasih nasi kotak di masjid-masjid 300 sampai 400 kotak. Terus satu bulan sekali saya bisa ngasih sembako sama janda-janda 200 bungkus sembako ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah tetap istiqomah lah ya. Nah kembali ke mulai usaha ayam ini gimana awal mulanya nih? Setelah tadi diberikan modal, kemudian bisa mandirinya gimana Pak Bagio? Waktu itu memang di tempat kita kan memang komplek banyak peternakan kecil-kecil. Kita sih termasuk pemain datangnya terakhir lah mungkin ya. Oh gitu. Termasuk terakhir lah. Tapi di sana memang banyak yang usaha ayam. Banyak yang usaha ayam. Desa peternakan. Petelur. Desa peternakan. Terus? Jadi walaupun terakhir dengan kita, insya Allah mulai dekat. Kita baca dengan Allah nggak apa, kita mendekatkan diri ke Allah, kita selalu minta ke Allah walaupun terakhir, tapi alhamdulillah sekarang mungkin bisa yang utama ya. Utama insya Allah gitu. Pemain jadi pemain besar itu ya. Dulu di awal-awal setelah membangun sendiri berapa kandang atau berapa ekor itu? Satu kandang. Waktu itu baru satu kandang Mbak. Satu kandang. Tahun 2010. 2010 mulai sendiri itu mandiri bener ya 2010 ya. Sekarang udah berapa ribu ini ayamnya nih? Alhamdulillah kalau yang punya sendiri sekitar 50.000. Terus kita ada Bina Mitra itu hampir sekitar 100 peternak. Bina Mitra. Ya. Bentuk kerjasamanya kayak apa ini kalau Bina Mitra itu? Itu kita bantu mereka nyiapin bibit pakan, kita bantu pemasaran telur juga. Jadi mitra itu macam-macam, ada yang populasinya ada yang 500, ada yang sampai 10.000 juga ada Pak. Oh gitu. Ada. Iya. Dan ya alhamdulillah terus maju terus lah Pak. Alhamdulillah ya. Jadi telurnya kita ambil, dia ngambil pakan ke kita. Oh gitu. Terus nanti dia bayar kan dari telur itu, kalau sisa kembalikan. Jadi dia beli pakan ke kita sama setor telur ke kita. Ini karyawannya berapa sekarang? Sekitar 60-an. 60-an. Nah, dari karyawan ini apakah mereka juga ini ya dendam bisa waduh saya dulu ingin ke Korea gaji, terus ada keinginan juga untuk memberangkatkan atau menghadiahi karyawan pergi ke luar negeri atau gimana? Ada nggak? Alhamdulillah Pak ada. Jadi itu karyawan yang memang ke kita udah lumayan lama, bagus. Kita kemarin udah ada yang kita berangkatin umroh, ada. Terus untuk para pelanggan juga ada yang kita berangkatin, ada yang ke Korea, ada yang ke Cina. Juga. Jadi alhamdulillah. Ini sebetulnya rencana kita ini di tahun-tahun ini sebetulnya karena terhalang corona. Kita emang kemarin udah mulai ngumpulin beberapa pelanggan kita yang bagus. Kita mau rame-rame lah, mau merame-rame umroh gitu. Jadi mereka juga udah oke Pak, kalau Pak Badio yang awal siap katanya saya juga insya Allah siap jadi rame-rame lah itu. Terkendala ini ya karena pandemi ya. Mudah-mudahan tahun depan lah, mudah-mudahan nggak bisa semua lah nanti. Nah kalau Pak Badio sama Bu Heni sendiri
akhirnya berangkat ke Korea dengan uang pribadi atau belum pernah? Kita berangkat ke Korea dari perusahaan. Dari perusahaan. Ya, dari perusahaan. Maksudnya gimana dari perusahaan? Bonus lah. Bonus. Oh, bonus. Karena pengambilan apa? Belanja kita bagus, kita diberangkatin ke Korea. Oh gitu. Setelah sampai sana di bandara, apa yang dirasa di hati ini ketika mungkin memorinya kembali ke tahun 2000 betul, Pak. Gimana tuh? Begitu sampai ke bandara, ya Allah, aku dulu menginjakkan kaki di sini dulu mau berangkat kerja, gitu kan, mau berangkat kerja. Sekarang saya mau tur keliling Korea, gitu. Itu saya sampai terharu lah Pak. Gitu. Dulu saya dideportasi dari Korea, sekarang saya bisa berangkat ke Korea. Gratis lagi. Alhamdulillah. Ini anak ada berapa? Anak 3. Oh 3. Dengar-dengar ada kegiatan TPA juga? Ada. Alhamdulillah. Ada berapa santrinya nih yang di TPA? 50 sampai 60. Oh 50 sampai 60. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah ini ya. Amin, amin, nah, amin. Tolong bisa memberikan motivasi tentang kehidupan ya untuk para dulur semua, mungkin Pak Bagio sama Bu Heni, agar orang-orang yang merasa awalnya bernasib tidak baik, kemudian mereka tidak terpuruk pada sikap suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan siapa dulu? Untuk saudara-saudara semua, walaupun kita jatuh, kita jangan ulangi lagi jatuh itu. Tapi kita semangat dan dekatkan diri kita sama Allah. Jangan lupa juga sedekahnya, bahwa sedekah itu yang akan membawa kita nanti di sana. Pak. Sama seperti yang disampaikan tadi, intinya kita harus selalu dekat sama Allah. Jadi jangan pernah lelah untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah. Dan jangan lupa juga kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi sedekah kita harus setiap waktu, setiap saat harus kita berusaha kita lakukan untuk bersedekah. Berapapun yang kita punya, kita lakukan itu. Alhamdulillah para dulur semua, kita sudah memperoleh masukan yang banyak, pelajaran-pelajaran dari sepasang suami istri yang dulunya sempat mencari modal ke luar negeri, tapi kemudian alhamdulillah justru karena dideportasi dapat modal di negeri sendiri dan bisa berkembang usahanya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau ini bisa menjadi pelajaran kita, apalagi yang mau merintis usaha. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dengan konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini toko kami yang menyediakan